Kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Infeksi virus corona varian Delta dari India turut menyumbang ledakan penambahan harian kasus positif COVID-19 di Indonesia. Varian virus corona Delta dari India disebut lebih mudah menularkan COVID-19 serta dapat meningkatkan risiko perawatan rumah sakit hingga 2 kali lipat. Kelompok kerja genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menemukan sejumlah fakta baru terkait virus corona varian Delta dari India. Hasil uji coba laboratoris menyebut varian Delta India mampu menurunkan kemampuan respon sistem imun manusia. Dampaknya adalah orang akan lebih mudah terpapar, meskipun sudah divaksinasi atau sudah pernah terinfeksi positif sebelumnya. Selain menurunkan respon imun, varian Delta India juga terbukti lebih cepat menyebar hingga 60% dibandingkan varian lain. Meski demikian, belum ditemukan penelitian terkait korelasi tingkat kematian seseorang yang terinfeksi varian Delta. Nah, varian Delta itu minimal 2 ya, transmisinya itu meningkat jelas, lebih cepat menular. Dan kedua, dia memang bisa menurunkan respon imun kita terhadap infeksi, sehingga mudah terinfeksi kembali kalau sudah terinfeksi. Varian Delta virus corona hingga saat ini ditemukan di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan, Madura. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Corona bermutasi, efek vaksin dinanti. Akan jadi topik kita kali ini di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, kondisi pandemi di tanah air semakin mengkhawatirkan. Rekor penambahan kasus COVID-19 terjadi pada pekan ini, padahal vaksinasi kini tengah berjalan namun serangan mutasi virus corona dengan varian baru seolah tak terbendung. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh dalam Indonesia Bicara malam ini terkait corona bermutasi, efek vaksin dinanti. Dan di segmen awal Indonesia Bicara ini saya akan berbincang dengan satu narasumber, yaitu ada Dr. Tirta melalui sambungan Zoom call, dokter relawan COVID-19. Halo Dr. Tirta, bisa dengar suara saya? Bisa. Iya, apa kabar dok? Salam sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, dok, kita lihat kondisi untuk saat ini. Sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika larangan mudik disebutkan beberapa waktu lalu banyak mobilitas yang memang tidak terbendung, banyak yang ngeyel seperti itu. Dok, dan juga banyak prokes dilanggar di tempat publik, tidak pakai masker. Tanggapan Anda melihat kondisi saat ini secara umum seperti apa, dok? Kalau tanggapan saya sih melihat kondisi seperti ini adalah yang pertama, memang keadaannya kita tidak menakuti ya. Jadi kalau bagi orang-orang yang nggak percaya COVID kan bilang ini narasi menakuti. Betul. Gitu kan. Jadi kalau dari kami sendiri tidak ada satupun niat untuk menakuti. Dan memang keadaan kenapa kita share di media atau menggunakan seluruh media yang ada bahwa kondisi rumah sakit penuh itu ya memang keadaannya mengotakkan itu realita kepada pasien. Supaya karena kan pasien juga yang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan tidak hanya COVID. Jadi mereka tahu bahwa kondisinya memang seperti itu. Oke. Dan kondisi yang kedua sih mengenai kondisi lapangan adalah kejadian yang terjadi di bulan Juni ini sebenarnya sudah diprediksi, Jan. Iya. Bahwa larangan mudik itu sejatinya kan hanya memindah keramaian yang awalnya di mudik tapi menjadi molor setelah larangan mudik selesai, orang pada mudik. Betul. Nah, kita tahu bahwa kebijakan yang terjadi adalah mentok-mentoknya pasti PPKM. Karena kalau kita menggunakan istilah lockdown atau PSBB total di tahun 2021 itu sangat sulit dilakukan. Baik. Oke, dok, kalau kita melihat kondisi, ya saya setuju dengan dokter bahwa banyak masyarakat yang mungkin masih tidak percaya COVID, tapi inilah fakta yang kita bisa hadirkan bahwa pekan ini hampir fasilitas kesehatan kita kolaps, Wisma Atlet penuh dan beberapa rumah sakit di daerah juga kewalahan. Jadi, iya, jadi sejatinya ketika PPKM Mikro ini diperketat, saran sih 3T-nya juga diperketat ya. Baik. Dan itu saran yang udah kita ulang-ulang dari tahun lalu, tapi kita tunggu saja apakah 3T ini diperketat. Kalau yang terakhir adalah kita kalau melihat lapangan yang penuh itu adalah di Jepara, Kudus, Pati, Kendal. Baik. Itu bisa dikarenakan karena memang mudik. Yang kedua memang fasilitas kesehatannya tidak selengkap di Jakarta. Gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi perhatian bagi teman-teman Kementerian Kesehatan agar kedepannya supaya tidak terjadi fasilitas kesehatan itu paling nggak merata lah, terutama ICU dan
ruang isolasinya. Oke, kalau kita bicara Jakarta, Dok, bahwa kita lihat bagaimana Jakarta dengan tingkat yang tadi jumlah yang signifikan tertinggi di Indonesia menyumbang 5.000, 4.000 kalau saya tidak salah. Anda melihat bagaimana kepatuhan warga Jakarta? Kalau saya pribadi, saya geleng-geleng kalau lihat di public places, Dok, mulai dari tempat olahraga yang ya katanya gymnya mahal tapi banyak yang nggak pakai masker, terus juga mall-mall besar gitu. Anda melihat bagaimana kepatuhan warga Jakarta ya, penyumbang angka tertinggi? Kalau Jakarta kita lihat, kita terlepas melihat angka positif Jakarta ya. Kita melihatnya adalah Jakarta, saya rasa wajar banget kalau tertinggi. Satu, Jakarta itu menampung juga pasien-pasien dari daerah penyangga. Baik. Dan itu saya sudah tanya sama kawan-kawan, rata-rata memang daerah penyangga, ujung-ujungnya larinya pasti ke Jakarta. Jadi kalau kita anggap, ya kita tahu Jakarta menanggung Jabodetabek juga. Yang kedua adalah memang Jakarta di sini kan mobilitas warganya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat ada KRL, ada busway, ada transportasi umum, ada pasar gitu. Jadi sangat-sangat mungkin banget kalau ini tertinggi karena ya orang yang kerja di Jakarta Pusat mungkin bisa rumahnya di Bekasi, dia naik transportasi umum dan dia bisa kalau kena varian Delta akan sangat mudah menularkan. Yang ketiga, kepatuhan protokol itu tidak hanya di Jakarta sih, Mas. Kalau kita lihat daerah-daerah luar Jakarta pun, kita let's say kita dikitlah ke Jawa Tengah gitu. Kenapa kok Kudus itu bisa seramai itu ya? COVID-nya. Kita tarik mundur di H-7 Lebaran, banyak warga Kudus itu memang sudah merasa COVID turun nih, lalu mereka belanja di pasar dan koordinasi antara pemerintah Kudus juga tidak begitu diindahkan yang membuat akhirnya bludak karena Vaskesnya memang tidak sesiap Jakarta. Jadi kelengahan masyarakat seperti ini adalah karena mereka mulai longgar, ya satu ada percaya hoax, kedua memang euforia vaksin, yang ketiga memang orang udah nggak tahan. Jadi harapannya sih bukan hanya untuk warga Jakarta tapi seluruh warga Indonesia. Kalau kita pengen kayak Hungaria yang bisa kemarin nonton full, atau nonton Piala Eropa kemarin di Inggris full, atau di Aussie sudah bisa konser, kita tarik mundur di tahun 2020, Aussie itu lockdown terus-terusan. Let's say kalau nggak lockdown, Taiwan memang nggak lockdown, tapi Taiwan itu warganya patuh. Gitu. Jadi di sini kesinambungan antara pemerintah dan warga itu sangat penting agar kita bisa menikmati kebahagiaan yang bisa dirasakan juga kayak warga-warga di US, warga di Europe yang sekarang bisa nonton bola. Kalau kita pengen kayak gitu, ayo kita bareng-bareng. Selama ini PPKM penebalan mungkin sampai akhir Juni atau bisa diperpanjang mungkin sampai 14 Juli. Harapannya ketika pemerintah 3T, kita juga jaga diri sama jaga sesama. Gitu. Kalau tadi dokter menyebutkan bahwa vaksinasi ini banyak sekali persepsi yang salah di masyarakat ketika sudah divaksin merasa kebal, merasa bahwa ya tadi senjata utama, padahal setelah vaksin prokes tetap harus jalankan, Dok. Iya, jadi kalau problem utama kita itu adalah kita memang salah menerima informasi ya dari tahun lalu bahwa kalau kita vaksinasi itu kebal gitu. Padahal kan sebenarnya program vaksinasi atau imunisasi kan sudah diajarkan kita sejak kita dini ya kan. Betul. Di lewat posyandu kan ada namanya imunisasi. Kalau kita bayi baru lahir harus diinjeksi vitamin K atau hepatitis. Lalu ada injeksi pentabio, salah satunya adalah injeksi BCG. Semua vaksinasi yang ada itu kan konsepnya kayak helm ya. Kalaupun orang pakai helm kan tidak bisa menghindar dari kecelakaan. Ya kan, tapi kan amit-amit kecelakaan kita nggak menerima namanya cedera kepala berat. Nah, vaksinasi itu melindungi kita dari gejala berat. Jadi kalau teman-teman tahu, banyak warga ini kena COVID, tapi IGD itu dia ramai dengan gejala ringan sedang. Itu kalau nggak vaksinasi, itu bisa jeblok itu semua gejala berat. Tapi kan tetap aja namanya manusia tuh banyak ya, di Indonesia ada 270 juta. Dan yang terjadi karena ini spike, jadi terjadi lonjakan penularan yang sangat-sangat tinggi. Walaupun untuk gejala sedang, itu juga mengganggu pelayanan rumah sakit karena antri. Dan sehingga mengakibatkan pasien-pasien lain susah dapat rumah sakit. Contoh hari ini manajer saya kena gejala apendisitis atau usus buntu. Ya kan? Dan susah banget cari rumah sakit selama 3 hari, sampai akhirnya hari ini cek lab, saya minta leukositnya tinggi banget. Baru hari ini dapat rujukan di sebuah IGD. Dan dokternya pun ngomong, untung kamu cepet ya. Ya sebenarnya dia udah antri. Bayangin kalau banyaknya antrian pasien ini artinya mengganggu pelayanan pasien yang lain. Makanya
kita sebagai tenaga kesehatan itu kalau share itu bukan berniat untuk menakuti, enggak. Juga kita Baik. juga berpikir lebih enak melayani kasus lain ya, walaupun namanya penyakit nggak ada yang enak. Tapi kita memang share bahwa ini loh, kalau kita penuh terus, itu Oke. pasien-pasien lain gagal ginjal, gagal jantung itu banyak menunggu ruangan juga. Oke. Itu sih Mas. Jadi memang yang terjadi realitanya di Indonesia Persepsi karena tadi. terlalu banyak Aha. karakter ya Mas. Ya Iya. jadi jadinya seperti ini. Oke, Dok, satu masih terkait vaksin, Dok, bahwa ada skeptisme seperti itu, bahwa ketika vaksin banyak masyarakat nggak guna, masih aja kena gitu corona. Lalu banyak juga yang merasa bahwa efek samping dari vaksin, terutama Astra yang demam, lalu banyak yang mengurungkan niat untuk vaksin. Apa yang ingin Anda sampaikan, Dokter Tirta, kepada mereka yang masih ragu? Saya cuma bilang ke kawan-kawan, Aha. kemarin 2 hari yang lalu saya share antibody serologi saya setelah divaksin Serologi, 7 bulan. Saya divaksinkan angkatan pertama ya, barengan Iya, Pak betul. Jokowi dan Betul. kawan-kawan. Cuman kalau Pak D di istana, saya di puskesmas. Saya antibodinya masih di atas rata-rata, Mas. Oke, Dan saya 32 kali swab itu negatif terus. baik. Jadi saya adalah contoh ya, saya divaksin tuh nggak mati, nggak ada microchip juga, ya kan? Iya. Terus kedua, antibodi saya setelah divaksin ini 7 bulan masih antibodi SARS-CoV-2-nya masih tinggi, ya kan? Cukuplah untuk membuat saya melindungi saya dari gejala berat. Yang ketiga adalah saya swab 32 kali negatif. Saya akuin saya juga masih sering lupa gitu, kayak kadang 2 menit lupa pakai masker, pengap, saya copot dikit, gitu kan, ditegur. Tapi saya tetap menjaga dan berusaha strict pada diri saya sendiri. Kalau ada orang meeting rame banget, saya menghindar gitu kan. Mau dicap nggak, anak nongkrong juga nggak masalah gitu. Meeting pun saya menghindar banget sekarang. Saya hanya ke toko balik. Endingnya, impact-nya apa? Ya. Saya dan seluruh tim sus and care pegawai saya itu belum pernah ada yang kena COVID. Karena satu, mereka patuh atas anjuran ownernya. Yang kedua, mereka tidak menganggap euforia vaksin ini sebagai kemenangan. Baik. Gitu. Ada yang kena, itu teman-teman saya pun yang udah divaksin jadi gejala ringan. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya pun tetap berusaha untuk menjaga diri saya. Saya juga pengen Mas, saya juga pengen Mas, namanya pengen nongkrong ya Mas ya, pengen ke Manusiawi. sama teman-teman atau nonton bola tuh pengen banget, pengen nonton bar itu pengen. Cuman yang terjadi saya punya anak 2, saya masih sadar, saya juga punya pegawai banyak, saya juga sadar saya punya orang tua. Yang saya khawatirkan adalah ini bukan tentang diri saya. Mungkin imun saya kuat Mas, imun Dokter Tirta kuat gitu kan. Jadi saya bisa keliling. Tapi yang saya pikirkan adalah kalau saya sakit, berarti pegawai saya akan terhalang dong kerjanya, ya kan? Akan terkena dan bisa ketularan juga dong. Berarti saya berpotensi dong kalau saya nggak jaga diri. Mungkin saya kuat, tapi saya bisa menularkan ke pegawai saya. Kedua, saya mungkin bisa nularin ke anak saya atau keluarga saya. Nah, makanya yang saya bilang adalah di dalam COVID kayak gini, pentingnya itu bukan soal aturan lagi, tapi soal kesadaran bahwa mungkin kita tuh kalau nggak kena ada 3 kemungkinan. Satu, imunmu kuat. Kedua, emang imunmu kuat. Yang kedua, memang kamu pernah kena tapi nggak sadar dan kembali lagi prokesmu sangat taat berarti. Yang ketiga, emang udah beruntung. Nah, kalau kamu ke faktor ketiga beruntung, ya jangan malah nantang. Loh, aku nggak kena nih. Ya kamu harusnya menjaga orang lain di luar sana yang kurang beruntung. That's it, Mas. Baik. Dokter Tirta luar biasa, semoga semangatnya nular untuk yang nonton bahwa ini bukan soal diri Anda sendiri tapi orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi ya Dok ya. Terima kasih Dokter Tirta atas insight-nya, selamat bertugas kembali. Salam sehat. Baik, demikianlah segmen awal Indonesia Bicara, kita akan kembali sesaat lagi.